Ya, baik, kita mulai pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sebelumnya kita mempelajari ya konsep tentang sistem ekskresi, ya, salah satu sistem yang berperan dalam pengeluaran zat di dalam tubuh, di mana pengeluaran zat itu sendiri selain ekskresi ada juga istilah defekasi dan juga sekresi. Nah, ekskresi kata kuncinya adalah pengeluaran zat yang sudah tidak dibutuhkan atau zat yang sisa metabolisme, ya, di mana ada 4 organ yang berperan. Yang pertama adalah ginjal. Ya. Ginjal fungsinya apa kaitan sistem ekskresi? Yaitu membuang atau menghasilkan 2 zat. Yang pertama adalah merombak hemoglobin menjadi bilirubin, yang kemudian nanti akan dibuang bersama dengan urin dan feses sekaligus mewarnai keduanya. Yang kedua, hati juga berperan di dalam merombak protein atau senyawa bernitrogen, hasil akhirnya berupa urea yang dibuang melalui ginjal ya bersama urin. Maka hati itu pada dasarnya hanya mensintesis atau membuat ya atau merombak, yang membuangnya adalah ginjal atau mungkin anus gitu. Kemudian organ kedua adalah paru-paru ya, kita akan belajar nanti ringkas yaitu membuang CO2. Kemudian nanti ada ginjal membuang urin dan kulit membuang keringat. Nah, kita ke paru-paru ya, ringkas. Sebenarnya paru-paru ini pembahasan detailnya di sistem respirasi. Maka paru-paru itu ada 2 fungsi utamanya. Yang pertama adalah bagian dari sistem respirasi atau pernapasan. Di sana terjadi pertukaran antara oksigen dan CO2 ya, atau di antara organ atau jaringan alveolus dan kapiler yang ada di darah. Nanti kita belajar di sistem respirasi. Yang berkaitan dengan sistem ekskresi yaitu hanya untuk membuang sisa metabolisme berupa CO2 ya. Tapi saya kira detailnya nanti aja. Kita langsung ke organ terakhir saja yaitu ginjal. Nah, ginjal ini yang paling sering keluar soalnya juga ya, selain hati. Ginjal fungsinya banyak banget di tubuh kita. Di sini saya cuma tuliskan 6 sebenarnya, 6 dari banyak. Lebih dari ini sebenarnya. Apa fungsi ginjal? Di antaranya pertama adalah menyaring atau memfilter darah. Jadi darah itu nanti masuk ke ginjal, kemudian nanti difiltrasi. Senyawa-senyawa yang tidak dibutuhkan akan dibuang bersama urin, sementara senyawa-senyawa yang masih dibutuhkan akan diserap kembali. Kemudian nanti di ginjal, ketika dia melakukan filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi sekaligus di sana, dia melakukan pengaturan keseimbangan tekanan osmotik darah. Ya, nanti kita akan lihat dengan cara adalah mereabsorpsi terutama adalah Na+. Jadi kata tekanan osmotik itu tekanan osmotik darah paling diatur dengan cara mengatur atau meregulasi jumlah Na+ di dalam darah. Kemudian mengatur pH darah. Jadi ginjal juga bisa ngatur pH darah. Caranya gimana? Dengan cara membuang H+ gitu ya. Dia nggak ngambil H+ dibuang ke urin, sekaligus menyerap kembali namanya HCO3-. Itu belajar di sistem sirkulasi, ini adalah buffer pH. Jadi dia mengatur pH darah dengan cara membuang H+ dan mereabsorpsi HCO3. Nanti kita akan ke sana ya. Kemudian fungsi ginjal yang lain ketika kita atau fungsi ginjal yang lain yaitu ternyata ginjal salah satu organ ya, yang bisa menghasilkan hormon. Nama hormonnya di sini eritropoietin, ya, sesuai namanya dari kata eritrosit. Maka dia berperan untuk menstimulasi atau merangsang pembuatan sel darah merah oleh sumsum tulang. Maka ginjal itu adalah salah satu organ yang bisa menghasilkan hormon. Termasuk jantung kita ya, itu jantung kita juga itu ada hormon yang dihasilkan. Tapi kenapa ginjal dan
jantung, ya, dan sebenarnya ada organ yang lain lagi. Itu kenapa mereka menghasilkan hormon tapi tidak menjadi bagian dari sistem hormon atau sistem endokrin. Kalau belajar di materi kelas 2 atau materi kelas 11 itu nggak ada ginjal di sistem endokrin. Alasannya kenapa? Karena organ-organ yang dimasukkan di kelompok sistem endokrin, ya, sistem hormon adalah organ-organ yang memang fungsinya atau fungsi utamanya adalah menghasilkan hormon. Ya. Kenapa pituitari, hipotalamus, pankreas dimasukkan di sistem endokrin? Karena fungsinya mereka memang yang utama atau hanya itu aja fungsinya itu menghasilkan hormon. Adapun ginjal bisa menghasilkan hormon tapi fungsi utamanya bukan itu. Ya. Fungsi utamanya yang tadi kita sebutkan di atas ya terutama adalah kaitan menyaring darah. Dia tidak masuk kelompok sistem endokrin. Kemudian yang terakhir ya, fungsi ginjal ternyata bersama dengan organ kulit, ya, kulit bersama ginjal itu berperan di dalam proses sintesis dan pengaktifan vitamin D. Nah, gitu. Itulah kenapa biasa kita dengar kalau ada bayi baru lahir disuruh dijemur gitu ya. Kenapa? Dengan dijemur itu pagi-pagi itu akan memicu kulitnya. Jadi cahaya matahari itu akan memicu kulit untuk kemudian mengaktifkan pembentukan vitamin D. Gitu. Nanti dari kulit vitamin D itu dibawa ke ginjal. Di dalam ginjal kemudian baru diaktifkan lebih jauh ya. Setelah itu nanti kita pelajari di sistem hormon vitamin D fungsinya untuk apa? Vitamin D itu fungsinya nanti dia akan ke usus halus ya. Memicu absorpsi penyerapan absorpsi kalsium Ca2+. Jadi tanpa adanya vitamin D, penyerapan kalsium di usus halus itu nggak bisa maksimal. Itulah kenapa bayi yang disaranin untuk dijemur pagi-pagi itu agar tulangnya kuat. Kenapa? Untuk membuat vitamin D, sementara vitamin D berperan untuk meningkatkan absorpsi kalsium gitu. Dengan adanya kalsium, tulangnya bisa sempurna, bisa kuat. Iya. Fungsi yang terakhir dari ginjal inilah yang berkaitan dengan sistem ekskresi. Gitu. Kalau tadi yang 5 fungsi pertama ini tidak berkaitan dengan sistem ekskresi. Inilah yang berkaitan dengan sistem ekskresi, kita bisa tersendiri. Gimana itu? Yaitu sistem dia sebagai bagian dari sistem kemih sekaligus, yaitu sistem pembentukan dan pembuangan urin, di mana organnya mencakup 2. Ya. Jadi sistem kemih atau sistem urin ini terdiri atas 2 organ dan 2 pembuluh. 2 organ dan 2 pembuluh atau 2 saluran. Organ pertama jelas ginjal. Organ kedua kantung kemih. Sementara pembuluhnya ada namanya ureter, ada namanya uretra. Beberapa buku memasukkan istilah arteri renalis dan juga vena renalis, ya bisa juga ya bagian dari sistem kemih. Jadi intinya nanti arteri renalis membawa darah kotor masuk ke sini. Darah kotor gitu. Dia mengandung senyawa-senyawa hasil metabolisme gitu. Masuk ke dalam ginjal sini kemudian nanti yang kotorannya itu menjadi urin gitu. Ya. Menjadi urin. Kemudian nanti sementara yang setelah filtrasi, reabsorpsi, augmentasi darah itu dari ginjal masuk ke vena ya. Vena renalis, kemudian vena renalis ini artinya membawa darah bersih, boleh gitu bahasanya. Darah yang udah bersih menuju ke ginjal. Ke jantung, baru ke seluruh tubuh. Maka nanti setelah diolah di ginjal, organ pertama, maka nanti urin dibawa ke kantung kemih, urinary bladder di sini, ya, melalui pembuluh namanya ureter. Ya, yang di bawahnya uretra. Jadi jangan terbalik cara menghafalnya yang mana duluan, ureter yang atas apa yang bawah. Jadi sama-sama uret.
ini depannya, ini juga uret. Iya, uret. Bedanya, kalau yang atas itu setelah huruf T itu E, gitu kan. Ureter ini, huruf E. Yang ini kalau bahasa Indonesia ini H-nya nggak ada. Ini H-nya nggak ada, ini bahasa Inggris ya. Jadi kalau bahasa Indonesia-nya uretra gini, maka setelah huruf T-nya ini huruf R. Maka cara mengingatnya sesuai abjad. E dulu baru R. Ya. Maka ureter yang atas, ureter yang bawah itu cara saya paling biar kembali aja. Jadi pertama dari 2 ginjal, manusia punya kalau dia normal, maksudnya belum pernah transplantasi ginjal, nanti dia punya 2 ginjal, ya masing-masing dari ginjal keluar satu pembuluh namanya ureter. Ureter kemudian bermuara ke satu kantung kemih, dari satu kantung kemih keluar satu uretra. Nah, gitu. Itulah bermuaranya urin ya, keluar melalui saluran kemih terakhir namanya uretra. Nah, kita lihat bagaimana ginjal membuat urin. Jadi tadi kita sebutkan ya, yang masuk ke ginjal itu ada satu input. Inputnya satu, yaitu arteri renalis. Arteri renalis. Sesuai namanya, arteri adalah pembuluh darah yang meninggalkan jantung. Lawannya vena menuju ke jantung. Maka ada pembuluh darah dari jantung, ya, dia menuju ke seluruh tubuh, ke organ-organ tubuh yang lain, ke usus halus, ke lambung, ya, ke otak, kemudian ke kaki dan yang lain, salah satunya ke ginjal. Semua pembuluh darah yang menuju ke organ-organ lain kita sebut arteri yang berasal dari jantung. Kemudian karena dia masuk ke ginjal, maka disebut arteri renalis. Dari kata renal ini artinya ginjal. Dari arteri renalis ini kemudian masuklah darah kotor gitu ya, darah kotor. Kemudian nanti ini arteri renalis ini di bawah. Kemudian nanti di dalam ginjal sini ya terjadi 3 tahapan ya. Di mana lebih detailnya terjadi di unit terkecil dari ginjal namanya nefron. Ada istilahnya nefron. Begitu. Jadi di ginjal ada pekerja-pekerja kecil ya yang berperan di dalam pembuatan urin disebut nefron. Maka di dalam nefron inilah terjadi 3 tahapan dalam pembuatan urin. Ada namanya filtrasi, ya, reabsorpsi dan augmentasi. Setelah terjadi 3 tahapan ini, maka kemudian dihasilkan 2 output. Inputnya 1, outputnya 2. Output yang pertama adalah darah bersih, gitu ya, darah bersih. Gitu. Bahasanya darah bersih, tadi darah kotor gitu. Ya, keluar melalui vena renalis, sesuai namanya vena, pembuluh darah yang menuju ke jantung disebut renalis karena berasal dari ginjal. Maka dia akan ke jantung dibawa ke seluruh tubuh. Kemudian output yang kedua adalah kotorannya, ya, urin, ya. Nanti turun menuju suatu pembuluh besar yang berasal dari jantung namanya pelvis renalis. Ya, pelvis renalis yang kemudian bertemu dengan pembuluh ureter yang nanti akan bermuara di satu kantung kemih. Ya, gitu. Nah, tadi cerita nefron. Ya. Jadi nefron adalah unit terkecil dari ginjal. Unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal, di mana di sini terjadi 3 tahapan di dalam pembuatan urin. Setiap satu ginjal manusia ya itu mengandung kurang lebih 1 juta nefron. Jadi banyak banget tuh. Ada 1 jutaan nefron yang berperan di dalam membuat tetes-tetes urin. Nah, setiap nefron itu tersusun atas 2 komponen dua kelompok besar ya. Yang pertama namanya badan Malpighi. Kelompok pertama badan Malpighi, yang kedua adalah saluran atau tubulus. Jadi tubulus itu bahasa Latin artinya. Ini artinya saluran atau pembuluh boleh.
Yang badan Malpighi tersusun atas dua komponen lagi, ada namanya glomerulus, ada namanya capsula Bowman. Kita ingat-ingat lagi materinya. Yang salurannya ada 4 macam, TKP, ya, TKP, LH, TKD, ya. Kita singkat-singkat aja namanya, saya kira kamu bisa lah. Terus tubulus kolektivus atau tubulus pengumpul, TP. Nah, maka kemudian ini ada satu istilah yang harus saya sebutin, saya lupa tadi. Ginjal, ini ginjal, ya, tersusun atas dua lapisan, ya. Biasanya di buku ditulis 2 lapis. Lapisan pertama luar, apa namanya, korteks. Nah, saya tulis ulang. Luar, korteks ini. Medula artinya dalam. Nah, medulanya sendiri tersusun atas semacam struktur berbentuk piramida-piramida, disebut piramida ginjal kayak gini. Di piramida ginjal inilah, ya, terjadi proses apa namanya, pembuatan urin, ya, bersama dengan di korteks sebenarnya, ya, dua-duanya. Nah, kita lihat bagaimana pembuatan urin itu terjadi. Ini gambaran cuman satu piramida ini kayak gini, ini tersusun atas nefron-nefron gitu. Tersusun atas nefron-nefron. Bisa kamu lihat ini ada, ini glomerulusnya, ya, sama kapsula Bowman di sini. Baru ada TKP, ya, TLH, TKD dan seterusnya. Ini cuman gambaran bentuknya kayak gimana gitu ya. Intinya nanti ada urin masuk, apa namanya, darah masuk ke TK, apa, ke glomerulus. Ya, ada pembahasan detail sebenarnya di sini, ya. Ini ada glomerulus di sini. Kemudian nanti ada kapsula Bowman yang membungkus glomerulus. Baru nanti ada tubulus contortus. Tubulus itu saluran, contortus itu berlekuk-lekuk atau apa namanya, ya, lekuk-lekuk, dia nggak lurus gitu, disebut contortus. Kemudian yang tubulus contortus yang awal disebut proximal, yang kedua nanti disebut distal, ya. Baru di antara keduanya ada LH, lengkung Henle turun, ya, ada lengkung Henle naik. Nah, gitu. Kemudian ketemu TKD, ya, baru nanti turun bertemu dengan TK atau tubulus pengumpul di sini. Intinya kalau kita lihat gambarnya, yang atas korteks ini, batasannya korteks medula, ternyata hampir semua bagian nefron itu terletak di korteks, di luar. Ya, yang di medula ini hanya LH, ya, lengkung Henle dan sebagian dari tubulus pengumpul atau tubulus kolektivus. Adapun yang glomerulus, kapsula Bowman, TKP, TKD itu semuanya terletak secara umum di korteks di luar. Nah, kita lihat bagaimana urin dibikin. Ini yang biasa ditanyain di soal. Tadi kita sebutkan proses pembentukan urin ada 3 tahapan. Pertama filtrasi, ya, yang kedua reabsorpsi, yang ketiga augmentasi. Kita mulai dengan tahapan pertamanya, filtrasi. Filtrasi ini adalah proses penyaringan, sesuai namanya. Penyaringannya gimana caranya dia saring? Ini berdasarkan ukuran. Berdasarkan ukuran. Yang ukurannya gede-gede, yang besar-besar itu tidak, apa namanya, tidak bisa melewati pori atau lubang-lubang yang ada pada glomerulus. Jadi bayangin glomerulus ini kayak ayakan tepung atau ayakan pasir gitu ya. Mungkin pernah lihat, apa namanya, ayakan gitu. Ada lubang-lubangnya, lubang-lubangnya kecil gitu. Nah, yang bisa melewati ayakan ini ya yang ukurannya kecil-kecil.
Yang besar-besar nggak bisa. Jadi glomerulus kurang lebih kayak gitu, strukturnya ada lubang-lubangnya. Nanti intinya kalau dia kecil-kecil dia akan masuk ke kapsula Bowman yang ini. Nah, ini ada gambarnya. Masuk ke ini glomerulusnya, ini yang berlekuk-lekuk ini ada lubang-lubangnya. Ini glomerulusnya. Kemudian nanti darah masuk. Jadi tadi kan dari arteri renalis. Arteri renalis. Ya. Jadi konsepnya kan pembuluh darah itu ada 3 macam, arteri, kapiler, sama vena. Arteri nanti bercabang-cabang menjadi arteriola. Kemudian nanti arteriola nanti ketemu dengan kapiler, ya. Kapiler ketemu dengan vena disebut venula. Nanti belajarnya sistem sirkulasi itu detailnya. Intinya masuk ke dalam ginjal satu pembuluh darah besar namanya arteri renalis. Satu arteri renalis ini kemudian bercabang menjadi jutaan arteriola. Kenapa? Karena setiap arteriola ini akan masuk atau ketemu dengan nefron. Dan ada jutaan nefron tadi. Ya, ada jutaan nefron. Maka nanti satu arteri renalis akan bercabang menjadi jutaan arteriola. Maka arteriola yang masuk ke dalam nefron disebut arteriola afren. Ini ada kata afren masuk. Kita pernah mungkin belajar di sistem saraf afren, sistem saraf efren. Yang keluar namanya efren, dari kata ini exit cara mengingatnya. Jadi nanti darah masuk ke dalam glomerulus disaring. Itu berdasarkan ukuran. Gitu. Yang besar-besar itu nanti tidak bisa melewati saringan dan balik lagi ke darah. Ke darah bagian mana? Ke arteriola efren. Maka yang besar-besar akan masuk ke sini. Balik lagi gitu ya. Balik ke sini. Yang kecil-kecil ditampung di kapsula Bowman. Ini kapsula Bowman-nya nih. Ya, yang gede nih. Gitu. Makanya kecil-kecil masuk ke sana. Kemudian nanti diterusin ke tubulus contortus proximal. Jadi bayangin misalnya nih, saya udah tulisin di sebelah kiri ini. Di dalam darah ya, pembuluh darah arteriola afren ini komponen-komponen darah yang utama, ada air di sana, ada nutrisi ya. Kemudian ada protein darah, ada namanya albuminaria, ada namanya globulin, ada fibrinogen ya. Kemudian ada sel darah ya, sel darah merah, sel darah putih, trombosit. Di sana ada garam-garam mineral, ion, dan yang lainnya, termasuk juga ada sisa-sisa metabolisme kayak urea dan urobilin yang kita cerita kemarin. Nah, terus gimana dok? Oh, di dalam glomerulus kemudian disaring nih, misalnya glomerulus, disaring, yang besar-besar dibalikin ke arteriola efren, dimasukin ke sini. Apa aja yang besar? Ternyata yang besar itu 2. Yang protein darah dan sel darah. Ya, gede semua. Selain keduanya itu kecil. Ya, selain keduanya kecil. Maka di dalam arteriola efren ya, itu ada protein darah dan ada terutama sel darah. Karena ukurannya gede. Nah, tentunya keduanya nggak mungkin bisa ada di pembuluh darah tanpa air, maka kita tulis ada airnya juga di sana. Ya, ada keikut. Sementara nanti yang kecil-kecil itu ditampung di KB, di kapsula Bowman, ya. Semua senyawa tersebut kita sebut urin primer, urin awal. Urin primer. Urin awal isinya apa ya? Namanya aja urin ya, ada airnya. Ada air. Kemudian ada senyawa-senyawa yang ukurannya kecil, nutrisi, ya. Ada ion, sisa metabolisme, dan yang lainnya. Intinya di urin primer ini masih ada senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Gitu. Maka harus diserap kembali nanti di tahapan kedua dan ketiga. Maka proses filtrasi ini, ya,
Proses yang berdasarkan ukuran, ya, proses penyaringan berdasarkan ukuran adalah pernah keluar di soalnya adalah proses yang paling tidak selektif, ya, proses yang paling tidak selektif di dalam pembuatan urin. Kan ada 3 tahapan, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, dari ketiganya, filtrasi inilah yang paling tidak selektif. Kenapa? Karena dia menyaring hanya berdasarkan ukuran. Yang besar-besar dilewatkan, yang kecil-kecil diambil. Sementara tahapan selanjutnya nanti reabsorpsi dan augmentasi itu proses yang lebih selektif, dia lebih menyeleksi gitu. Yang mana yang dibutuhkan diambil, yang tidak dibutuhkan dibuang. Begitu. Maka dia filtrasi ini kalau nanti ada di soal di antara proses pembentukan urin berikut yang paling kurang bagus atau kurang paling selektif yang mana, maka jawabannya filtrasi. Urin primer selanjutnya memasuki tubulus. Ini udah pembahasan tubulus ya. Tadi baru capsula Bowman. Dua yang pertama tadi ini capsula Bowman, mencakup glomerulus sama glomerulus sama capsula Bowman. Sorry, apa tadi namanya? Badan Malpighi ya, badan Malpighi. Jadi proses filtrasi ini terjadi di badan Malpighi ya, mencakup dua tadi, ada glomerulus, ada capsula Bowman. Dari badan Malpighi, urin primer masuk ke tubulus. Tubulusnya ada 4 macam ya. TKP, LH, TKD, dan TK. Intinya, di dalam tubulus ini terjadi 2 tahapan. Ada reabsorpsi, ada augmentasi. Ya, augmentasi di buku yang lain dikenal dengan istilah sekresi. Ya, sekresi. Kenapa disebut sekresi? Karena kalau sekresi kan biasa yang kemarin itu pengeluaran zat yang masih dibutuhkan. Gitu ya. Kalau di sini lebih dibutuhkannya untuk maksudnya apa? Pengeluaran zat dibutuhkan untuk membentuk urin maksudnya. Dia dikeluarin untuk membentuk urin. Pada dasarnya senyawa yang disekresikan di sini adalah senyawa-senyawa yang nggak dibutuhin. Ya. Dia ditambahin ke urin, augmentasi kan penambahan. Maka kalau kita lihat, kalau kamu lihat gambarnya di sini, dari TKP, ini TKP, ya, TKP, kemudian ada LH turun, ada LH naik, kemudian TKD, kemudian TP di sini. Dari TKP, LH, TKD, dan TP itu terjadi baik reabsorpsi maupun augmentasi. Maksudnya gimana? Soalnya di buku-buku SMA atau kita diajarin di guru kita dulu mungkin, bahwasanya proses reabsorpsi itu hanya terjadi di TKP, augmentasi hanya terjadi di TKD. Itu salah. Ya. Yang benar gimana? Yang benar di TKP ini, kalau kita lihat, itu terjadi baik reabsorpsi maupun augmentasi. Jadi TKP ini nggak hanya reabsorpsi. Kalau kamu lihat gambar panahnya ini panah keluar artinya reabsorpsi, penyerapan kembali. Diambil dari tubulus, dimasukin kemana? Ke dalam darah. Ya. Sementara tanda panah masuk, ini maksudnya augmentasi, penambahan. Gitu. Maka di TKP ada penambahan, ada juga penyerapan. Dua-duanya. Gitu. Nah, yang biasa ditanyakan di soal reabsorpsi. Ya, yang ditanyakan di soal reabsorpsi. Kenapa sih disebut reabsorpsi? Kenapa ada kata re-nya? Kenapa nggak absorpsi aja? Kenapa nggak penyerapan aja? Disebut reabsorpsi, kenapa? Karena senyawa-senyawa yang diserap di sini, kalau kamu lihat ada garam, ya, K+, CO3-, glukos, asam amino, dan yang lainnya, itu disebut reabsorpsi karena semua senyawa yang ada di sini itu pernah
diserap pertama kali di usus halus ketika kita makan. Jadi ini kan semuanya masuk di tubuh kita melalui kita makan, proses kita makan. Ketika masuk ke tubuh kita, diserap pertama kali oleh usus halus. Kemudian dibawa oleh darah ke jantung, dari jantung ke ginjal. Ya. Di ginjal diserap kedua kalinya, maka disebut reabsorpsi, diserap kembali. Nah, itu penamaannya. Nah, kenapa diserap kembali? Ya karena dia masih dibutuhin oleh tubuh kita. Maka di sini kamu bisa lihat di TKP ini ada NaCl ya. Inilah cara-cara ginjal mengatur istilahnya tekanan osmotik kalau ini. Sebenarnya kita harusnya belajar darah dulu ya. Jadi dia mengatur tekanan osmotik darah, mengatur istilah tekanan osmotik darah itu dengan cara menyerap Na plus dan Cl minus. Kalau tekanan osmotiknya normal, sebenarnya nggak perlu diserap. Ya. Meskipun ada NaCl di urin, ya, di urin primer ini tadi, kalau kita punya NaCl itu sudah normal, itu nggak diserap. Langsung turun nanti bersama air urin, kita dikeluarin gitu. Kurang gitu maksudnya. Maka kalau kita banyak makan garam, ya, banyak makan sayur yang bergaram, itu kan meningkatkan kadar garam di dalam tubuh kita, NaCl dalam tubuh kita, itu nanti ketika masuk di ginjal, itu nggak bakal diserap. Itu akan dibuang. Maka urin kita jadi asin gitu. Nah, termasuk di sini pengaturan kadar kalsium darah, ya, pengaturan HCO3 minus dengan H+ ini tujuannya untuk mengatur pH darah kalau dua ini. Ya. pH darah harus 7. Untuk mengatur pH darah, maka dia mengatur penyerapan HCO3 minus ini, karena dia buffer pH di darah, sekaligus mengatur augmentasi H+ ke dalam darah, ke dalam urin. Ya, kalau pH kita terlalu asam, pH darah terlalu asam, maka H+ dibuang, augmentasi ke dalam urin ya, di tubulus proksimal. Nah, yang biasa ditanya, sebenarnya yang paling biasa ditanyakan di soal tentang TKP adalah tentang dua ini. Glukos dan asam amino. Kayak gitu. Kalau H2O, penyerapan H2 di mana di TKP itu kurang lebih hanya 80%. Ya. Jadi urin yang masuk ke dalam tubulus, ya, ke tubulus ini 80%-nya diserap di TKP. 20% sisanya itu dibagi-bagi antara LH, TKD, dan TP. Gitu. Adapun yang glukos sama asam amino, ini 100%. Maksudnya gimana? Semua nutrisi, ya, mencakup glukos, asam amino, ya, termasuk juga vitamin ini artinya karena dia nutrisi. Itu wajib diserap semuanya di TKP. Nggak disisain untuk LH, TKD, dan TP. Maka biasa pertanyaan di soal ada 3 ya. Yang pertama adalah kalau di darah orang mengandung glukos, kok darah sih? Urin maksudnya. Kalau di urin seseorang itu mengandung glukos, ya. Ada orang pipis sembarangan misalnya di tanah gitu, kemudian dikerubunin semut pipisnya, artinya ada gulanya, ya. Terus dia ke dokter dicek kadar gula darahnya normal dan hormon insulinnya juga nggak ada masalah. Intinya dia tidak gula darah. Artinya sama dokternya diprediksi kemungkinan ada bagian ginjalnya yang rusak. Itu yang pernah keluar di soal. Bagian ginjal manakah yang bermasalah? Atau bagian nefron yang manakah yang bermasalah? Dari ginjalnya kalau ada glukos di dalam urinnya, maka jawabannya TKP. Ya. Karena harusnya TKP menyerap 100% glukos. Pertanyaan kedua, gimana kalau di dalam urinnya mengandung
protein. Protein. Ya. Disebut proteinuria atau albuminaria ya. Karena salah satu jenis protein yang terkenal albumin. Albuminaria. Pernah juga keluar gimana kalau di dalam urinnya ada darah. Nah, terutama yang kelihatan banget kan sel darah merah, maka disebut hematuria. Bagaimana yang rusak kalau di dalam urin seseorang ada protein dan darah? Maka jawabannya yang apa tadi? Bagian awal ya, glomerulus gitu kan tadi. Jadi glomerulus fungsinya adalah untuk menyaring darah ya, yang besar-besar nggak boleh lewat. Maka kalau di dalam darah seseorang, di dalam urin seseorang ada proteinnya, maka lubang-lubang yang ada di glomerulusnya terlalu gede. Gitu. Sehingga nanti protein dan sel darah bisa lewat. Ya. Secara umum penyebabnya adalah karena ada namanya penyakit nefritis. Ya. Nefritis dari kata nefron. Di dunia medis, kata itis itu menunjukkan peradangan, meradang. Misalnya ada bronkitis, maka terjadi peradangan pada bronkusnya. Misalnya ada apa? Faringitis, ada peradangan pada faringnya dan seterusnya. Nah, itu yang paling sering ditanyakan itu ya. Intinya di TKP ini terjadi reabsorpsi dan augmentasi ya. Maka di augmentasi kamu bisa lihat di sini gambarnya ada penambahan H+. Kenapa ada NH4+ juga di sini ya. Ini NH4+ sebenarnya bukan NH+4+ di sini, harusnya NH3. Harusnya NH3 karena dia sebagai buffer. NH3 itu buffer pH di darah, di urin. Jadi kalau kita ginjal menambahkan H+ ke dalam urin, maka itu bisa menyebabkan urinnya jadi asam. Itu nggak bagus efeknya kalau untuk tubulusnya. Maka nanti harus ada buffer pH di dalam urin, itulah gunanya NH3, amonia. Maka nanti ketika ada NH3 dia akan mengikat H+, terbentuk NH4. Nah, NH4 ini tidak tidak bersifat toksik ya. Kalau NH3 tadi bersifat toksik, sehingga nanti dia akan mengikat H+ dan akan menyeimbangkan kadar atau istilahnya menjaga keseimbangan pH urin. Termasuk kita minum obat ya. Nah, ini semuanya diaugmentasikan nanti di TKP ya. Kemudian turun ke LH, khusus untuk LH yang turun, istilahnya di sini descendants ya. LH turun, dia hanya menyerap H2O di sini. Ya. Gunanya untuk mengatur kepekatan urin. Jadi nanti ketika H2O diserap, maka nanti urin itu semakin pekat turun ke sini, ke bawah. Kemudian naik lagi, ya, naik LH. Nah, ini ada beberapa saat diserap kembali di sini, ada terutama garam-garaman. Ya. Tujuannya apa? Sama, untuk mengatur kepekatan urin. Jadi ketika garam diserap ke sana, maka urinnya jadi tambah encer apa tambah pekat tuh kalau garam yang diserap? Ya, tambah encer. Tambah encer, betul. Karena memang ginjal itu batasannya ya, kan ada istilah di sini korteks dan medula di sini. Ya. Korteks atas, medula bawah. Semakin ke bawah, maka kepekatan jaringannya itu semakin besar ya. Semakin ke bawah ginjal itu atau semakin dalam, maka itu lebih pekat ke bawah itu. Nantilah kalau udah masuk dunia medis kamu bakal belajar ya, Dita. Kita nggak bisa jelasin di sini karena nanti ngambil banyak waktu banget, padahal nggak keluar di soalnya. Intinya
nanti tujuannya adalah untuk mengatur kepekatan aja. LH itu tujuannya gitu, mengatur keenceran dan kepekatan urin. Kemudian nanti masuk ke tubulus contortus distal ya. Di sini juga terjadi penyerapan garam ya, NaCl gitu, kalsium dan yang lainnya, termasuk juga pembuangan H+ di sini ya, termasuk K+. Intinya ada augmentasi dan reaksor sih kalau kamu lihat. TKD ini ada masuk, ini augmentasi, tanda panah keluar, reaksor. Terakhir nanti terjadi di tubulus pengumpul. Ya. Kurang lebih itu ya. Sebenarnya ada yang pengen bisa ditambahkan, tapi kita di segmen yang lain aja nanti kita bahas. Kita coba jawab beberapa soal di sini ya. Coba kamu bisa nggak analisis soalnya? Nah, pada manusia urin primer mengandung apa saja? Urin awal. Masih ingat nggak? Iya. Setiga benar, satu benar. Terus? Air. Air, betul. Ya, 4 benar ya jelas, 2 benar ya. Ya, maka ya semuanya. Intinya, urin primer ini hanya tidak boleh mengandung 2 tadi. Betul. Tidak boleh mengandung protein, karena kalau ada protein menyebabkan penyakit apa tadi namanya? Albuminaria. Ya, albuminaria. Kalau ada sel darah namanya hematuria. Hematuria. Nah, gitu ya. Nah, ini sebenarnya udah kita bahas kemarin. Yang pas pembahasan kulit, seorang pelari maraton berlomba di cuaca panas akan mengeluarkan banyak keringat. Dalam kondisi tersebut, ginjal akan merespon dengan menyesuaikan jumlah urin yang diproduksi untuk mempertahankan homeostasis, yaitu dengan cara apa? Dia mengurangi apa meningkatkan produksi urin? Kalau orang keringetan, urinnya tambah banyak apa tambah sedikit? Apa enggak ada urin? Tambah sedikit. Gimana? Tambah sedikit. Tambah sedikit? Iya. Iya. Jadi kalau ya udah keringetan nggak boleh keluar air lagi melalui urin ya. Maka dia nggak boleh meningkatkan. Maka tersisa A atau C? C. Jawabannya C. Gampang deh. Mengurangi produksi urin demi mempertahankan air di dalam tubuh. Jadi konsepnya itu, saya cerita ini dikit. Semisal ada orang olahraga gitu tadi ya. Maka nanti dia apa namanya? Efeknya apa? Kalau orang olahraga, maka dia suhu tubuh meningkat. Kemarin kan konsepnya di apa namanya? Homeostasis suhu tubuh kulit, masih ingat ya? Suhu tubuh meningkat gitu kan. Kenapa bisa? Karena ketika orang olahraga kan dia menggunakan ATP ya. Ketika dia melakukan olahraga, maka nanti dia memecah
glukos C6H12O6 plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Kemudian nanti dihasilkan ATP. Ketika ATP digunakan maka menghasilkan panas. Gitu. Ketika ada panas maka meningkatkan suhu tubuh. Gitu. Efeknya apa? Ketika suhu tubuh meningkat maka nanti apa? Hipotalamus apa itu? Hipotalamus ngapain tuh? Memicu diantaranya kelenjar keringat kan kemarin, memicu pengeluaran keringat, memicu pengeluaran keringat. Efeknya apa kalau keringat keluar? Kita kekurangan air di dalam tubuh, muncul konsep apa? Dehidrasi. Ya. Muncul konsep dehidrasi. Nah, kalau kita dehidrasi artinya tubuh kita kekurangan air. Begitu. Ternyata mirip dengan konsep suhu tubuh, ya. Dehidrasi ini sendiri itu tentang jumlah atau kadar air di dalam tubuh itu juga ditangkap atau diinderai sama hipotalamus juga ternyata. Ya. Jadi hipotalamus menangkap rangsangan bahwasanya tubuh kita lagi kondisi dehidrasi juga. Maka hipotalamus itu pusat suhu, dia juga pusat air. Maksudnya dia pusat yang menginderai kadar air dalam tubuh kita. Dia pusat homeostasis pokoknya. Ya. Efeknya apa? Nanti hipotalamus memicu dua hal. Jadi hipotalamus letaknya di sini, ya, di otak ini. Dia memicu dua hal. Yang pertama adalah hipotalamus memicu, ada namanya di bawahnya persis ini, di bawah hipotalamus ya. Ada namanya pituitary posterior. Ya. Pituitary posterior ya. Temannya pituitary anterior. Sehingga pituitary posterior ini melepaskan hormon namanya ADH. Sorry, huruf A ini. ADH. Ya, sesuai namanya anti diuretik, D-nya itu diuretik. Diuretik itu diuresis, kata sifat dari diuresis yaitu proses pembuangan urin. Hormon. Intinya ini hormon ADH adalah hormon anti urin. Anti terhadap pengeluaran urin, sesuai namanya. Anti diuresis, anti terhadap proses diuresis. Ya. Anti diuresis, diuretik ini kalau artinya bahasa Inggrisnya diuretik hormon. Ya. Nah ternyata ini pembahasan kembali ke ginjal. Ya. Kalau belajar nanti di sistem hormon, setiap hormon itu punya organ target spesifik. Misalnya apa? Prolaktin itu dihasilkan oleh pituitary anterior, bagian di dekatnya pituitary posterior, persis di bawah hipotalamus. Ya, organ targetnya prolaktin itu adalah kelenjar mamae dari perempuan. Gitu. Maka nanti konsepnya kalau dia sistem endokrin, setiap hormon itu akan dibawa oleh darah menuju ke seluruh tubuh dan hanya bekerja di organ targetnya. Gitu. Maka nanti misalnya prolaktin pada perempuan itu akan dibawa ke seluruh tubuh. Semua bagian tubuh termasuk ke kaki, ke perut, ke dada, dan yang lainnya. Tapi dia hanya bekerja di organ targetnya, itu kelenjar mamae pada perempuan, sehingga nanti memicu sintesis ASI. Misalnya. Dia mungkin ke kaki, tapi nggak mungkin dia memicu kaki menghasilkan ASI, karena bukan tempatnya. Gitu. Maka sama konsepnya, ADH ini juga punya organ target. Ya. Apa organ targetnya ADH? Nah, itu yang tadi kita cerita tuh. Bayangin ini ada nefron, ini tadi ada arteriola afferent, ya. Ini arteriola efferent, ya. Ini ada capsula Bowman di sini. Ya. Ini ada glomerulus yang ada lubang-lubangnya, tempat terjadinya filtrasi sini.
Ya, ini glomerulus ya maksudnya, ini glomerulus ya. Glomerulus. Terus ada kapsula Bowman yang menampung hasil filtrasi di sini ya. Terus ada tubulus contortus proximal ya, dilanjutkan dengan tubulus lengkung Henle ya. Kemudian ada TKD di sini. Baru ada TK ya atau TP. Maka organ target dari ADH ternyata ini TP. Bagian paling bawah, paling akhir. Ya. Jadi ADH dibawa oleh darah menuju seluruh tubuh, ternyata dia akan pergi ke TP. Apa yang dilakukan terhadap TP, dia akan memicu TP, ya. Tanda panah ini, maksudnya memicu atau meningkatkan reabsorpsi, penyerapan kembali. Apa yang disuruh serap? Air, H2O. Begitu. Jadi H2O dipicu sebanyak mungkin untuk diambil, ya, dibawa kemana? Menuju kembali ke darah. Ya. Maka efeknya apa? Tadi kan orang keringetan, kehabisan air tuh ya. Air dari tubuhnya itu menguap keluar, sehingga dia dehidrasi, kekurangan air. Agar tidak semakin banyak air keluar dari badannya, maka proses pengeluaran urin harus dihentikan. Nggak boleh pipis orang keringetan tuh. Ya. Karena kalau dia pipis, tambah dehidrasi. Gitu. Maka nanti ketika terjadi reabsorpsi, maka proses di bawahnya ini dihentikan nih. Ya, nggak ada urin dibentuk di sini. Ya. Urinnya berhenti. Karena semuanya kurang lebih diserap untuk menjaga jumlah air di dalam tubuh. Ya. Fungsi hormon ADH gitu. Memelihara jumlah atau kadar air di dalam tubuh. Nah, itu yang pertama ya. Tapi kan dia hanya kita tadi dehidrasi, itu hanya kalau fungsi ADH lebih untuk menjaga agar tidak semakin banyak air keluar dari tubuh, tapi tidak memicu untuk mengambil, tidak memicu untuk pemasukan air. Kita kan udah keluar air, harusnya ada input, gitu kan? Iya. Adapun ADH tidak memicu untuk inputnya, dia lebih untuk menghentikan agar tidak semakin banyak yang keluar. Inputnya gimana? Bagaimana caranya agar ada penambahan air? Kita udah kekurangan air tadi karena keringetan, maka itulah fungsi hipotalamus kedua. Ya. Tadi selain memicu pituitary posterol di sini, ternyata hipotalamus juga sebagai pusat haus. Dia pusat lapar, dia pusat haus, pusat kenyang. Ya. Maka dia akan memicu rasa haus. Ya. Efeknya apa? Efeknya kita minum, ya, sehingga nanti ketika kita minum, ini dehidrasinya akan, dehidrasinya akan dihentikan, gitu ya. Maka kembali homeostasis istilahnya. Bisa dipahami, Pak? Bisa. Kayak gampang sih, biologi itu gampang. Ya udah benar tadi, maka jawabannya mengurangi produksi urin. Tujuannya apa? Itu bukan untuk lebih ke mempertahankan. Ini kata mempertahankan. Ya, lebih agar tidak semakin banyak air. Adapun untuk menambah jumlah air, maka itu fungsinya kita haus. Agar kita mengambil air. Apa minum. Gitu ya. Adapun yang A tadi, menjaga pH darah. Jadi mengurangi produksi urin untuk menjaga pH darah. Salah ya. Untuk menjaga pH darah, buffer pH caranya tadi dua. Reabsorpsi HCO3- buffer pH di darah kita. Ini caranya bukan dengan mengurangi produksi urin. Dan juga dengan augmentasi atau sekresi H+. Kita buang protonnya, karena itu yang bikin darah pH-nya rendah ya, sekresi H+.
Maka jawabannya C. Oke, kurang lebih itu tentang sistem ekskresi ya, soalnya paling gitu-gitu aja. Nanti silahkan dibaca lagi, dinonton lagi kalau ada waktu. Besok kemungkinan kita coba kasih kamu soal. Saya lihat saya kasih soal materi yang lain, materi-materi selain yang kita bahas untuk saya lihat kamu kurangnya di bab apa gitu. Ya, nanti saya kasih waktu berapa menit untuk kamu jawab, baru nanti kita lihat kamu benarnya di mana gitu, di bab apa kamu kuat, di bab yang kamu agak kurang kita akan fokuskan di situ ya. Nah, kita artinya masuk ke bab yang lain. Kita masuk ke salah satu bab ya. Ini ada satu pertanyaan. Sebagai pengantar mungkin kamu bisa jawab. Sistem apa sih di tubuh kita yang berkaitan langsung dengan sistem pernafasan? Nah, Ekskresi. apa? Ekskresi. Ekskresi? Iya. Iya. Jadi paru-paru dia berperan gitu ya, berperan mengambil oksigen ya, respirasi sekaligus mengeluarkan CO2, maka ekskresi gitu ya. Ya paru-paru fungsinya memang dua, tapi ini soal ini tidak menunjukkan tentang paru-paru gitu ya. Jadi ini udah kita pelajari kemarin ya, hubungan dari banyak sistem kemarin udah kita sebutkan. Di antaranya di sini mari kita belajar kita makan dan kita bernafas ya, memasukkan C6H12O6 dan oksigen ya, yang kedua-duanya dibawa oleh sistem sirkulasi ke seluruh tubuh untuk terjadinya proses respirasi seluler ya, menghasilkan ATP, kemudian sisa metabolismenya dibuang oleh sistem ekskresi gitu. Maka yang paling dekat dengan sistem respirasi, maksudnya bukan dari sisi ini ya, lebih ke arah untuk biar fungsinya bisa berjalan gitu, maka sistem respirasi harus berkaitan dengan sistem yang lain. Yaitu sistem apa kalau di sini lihat gambarnya? Sirkulasi, betul. Karena nanti sistem sirkulasilah yang membawa oksigen yang berasal dari paru-paru menuju ke seluruh tubuh. Maka yang dimaksud di sini sistem sirkulasi. Nah, sekarang kita pengen bahas gimana sistem sirkulasi mengambil O2 dan nutrisi ya untuk dibawa ke seluruh tubuh. Sebagai pengantar ya, setiap sistem itu punya komponen atau organ-organ yang menyusunnya. Sistem sirkulasi sendiri tersusun atau boleh juga ini gambaran besarnya, sistem sirkulasi itu sistem yang berperan dalam pengangkutan zat atau senyawa. Ini kalau di sini terbagi dua, mencakup sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi darah dan sistem limfa. Keduanya terpisah. Nah, sistem peredaran darah sendiri organnya ada 3 macam ya, organ penyusunnya. Ada darah. Darah kemudian beredar di pembuluh darah, di mana darah yang beredar di pembuluh darah itu bisa bergerak dengan adanya kontraksi dari organ ketiga yaitu jantung. Gitu. Maka ketiga-tiganya bekerja sama menyusun sistem sirkulasi darah. Nah, sistem limfa kita akan bahas nanti di sistem imun saja lebih detailnya. Intinya dia juga mirip dengan sistem peredaran darah, maka dia juga punya semacam darah gitu ya. Ada cairannya, ada cairan limfa istilahnya, di dalamnya ada sel-sel darah putih terutama.
dia beredar di pembuluh limfa, kemudian nanti di situ ada organ-organ yang berperan dalam sistem limfa. Nah, kita ke sistem peredaran darah aja. Darah sendiri, kita mulai dari komponen pertama. Darah itu ada 2 bagian. Ada berupa cairan, ya, dengan senyawa-senyawa terlarut di dalamnya, dan juga ada sel. Sel darah ada 3 macam, sel darah merah, putih, dan trombosit. Pembuluh darah juga terbagi 3. Di sini ada pembuluh darah arteri, yang membawa darah meninggalkan jantung. Lawannya vena, membawa darah menuju ke jantung. Di antara arteri dan vena ada namanya pembuluh darah kapiler. Nanti kita lihat seperti apa konsepnya. Ya, sementara jantung tersusun atas 2 macam ruangan, ya. Ada serambi, atrium, ada ventricle, bilik, ada istilah kiri dan kanan. Nah, kita mulai pembahasannya. Pertama darah, gitu ya. Nah, darah sendiri, kalau kita sebutkan darah tadi, maka komponennya 2 macam, ada plasma dan ada sel. Plasma darah itu kurang lebih mirip dengan sel darah, jumlahnya tidak terlalu jauh perbedaannya. 55% plasma darah, sementara 45% sisanya sel darah. Kita mulai dari yang plasma darah ini, ya. Cara mengingatnya, plasma darah itu komponennya ada 4. Ada komponennya ada 4 macam. Pertama air. Ya. Air, yang kedua ion-ion dan garam mineral. Ya. Yang ketiga protein darah. Yang keempat zat-zat yang diangkut atau ditransfer oleh darah. Ini yang paling beragam. Tidak diingat cara menghafalnya, ada 4 komponen yang ada di dalam cairan darah. Pertama air 90%, ya sesuai namanya dia hanya sebagai pelarut, sebagai tempat terlarutnya zat-zat yang ada di dalam plasma darah. Kemudian yang kedua ion-ion dan garam mineral. Ion-ion dan garam mineral fungsinya di dalam darah kita 2. Ya, ion-ion dan garam mineral itu fungsinya ada 2. Pertama adalah sebagai buffer pH. Dia yang menjaga agar pH darah kita normal atau homeostasis kurang lebih 7,4. Ya, 7,4 ini plus minus 0,5 ya. Yang pernah kita bahas. Maksudnya dia boleh sampai 7,45, boleh sampai di bawahnya 7,35. Gitu. Buffer pH di mana ion yang paling utama yang berperan sebagai buffer pH namanya ion bikarbonat atau HCO3-. Ini yang tadi saya cerita di ginjal, yang diserap kembali kalau dia dibutuhkan, ya, untuk menjaga buffer pH. Namanya ion bikarbonat atau ion karbonat. Artinya ada ion-ion lain yang juga bertanggung jawab sebagai buffer, tapi yang utama ion bikarbonat ini, ya. Begitu juga fungsi kedua dari ion, selain sebagai penjaga buffer atau buffer pH, itu juga menjaga tekanan osmotik darah. Ya, bedakan konsep tekanan darah dan tekanan osmotik. Ya, tekanan osmotik itu kaitan jumlah zat terlarut yang ada di dalam darah tentang pekat apa encer, tentang hipertonik, hipotonik apa isotonik. Gitu. Biasanya kalau tekanan osmotik itu satuannya miligram atau gram per mililiter darah gitu ya. Per mililiter pangkat 3 kalau nggak salah ya. Darah. Sementara kalau tekanan darah, kalau biasa kita dengar ibu kita pusing-pusing dikit, apa mbah-mbah gitu, terus periksa tekanan darah yang pakai alat dibekap di lengan itu. Nah, itu bukan tekanan osmotik itu yang diperiksa, tapi namanya tekanan darah. Kalau ini satuannya miligram per mililiter, ya. Kalau itu satuannya milimeter Hg, mmHg itu. Bukan tentang hipo dan hiper, tapi misalnya ini ada pembuluh darah, tekanan darah itu kaitan tekanan darah terhadap dinding pembuluh. Jadi dia akan menekan ini ada dinding pembuluh darah, ya. Dia akan menekan dinding itu
ya, dengan adanya apa namanya? Adanya aliran darah dari jantung itu akan menekan dinding pembuluh darah, nanti kita pembahasan di jantung. Sehingga muncul konsep tekanan darah terhadap dinding pembuluh darah, itu istilahnya tekanan darah. Ya, kalau ini tekanan osmotik darah, konsep hipo dan hiper. Ya, hipo dan hiper. Isotonik, hipertonik, ya, dan teman-temannya. Nah, maka ion-ion dan garam mineral itu berfungsi menjaga atau mengatur tekanan osmotik darah. Yang paling utama adalah garam, Na+. Ingat-ingat, ya, kalau baper pH yang utama CO3-, kalau tekanan osmotik yang utama adalah Na. Kemudian protein darah. Kita masih ingat kemarin kita bahas fungsi hati, ya. Selain berperan untuk perombakan protein menjadi urea, dia juga berperan untuk menghasilkan atau mensintesis protein darah. Gitu. Maka 3 protein darah di sini, ini semuanya dibikin oleh hati kita. Ya, ada namanya albumin, yang kedua globulin, ada namanya fibrinogen. Gitu. Ketiga-tiganya ini wajib ada di dalam darah. Ya, dia protein-protein yang harus ada di dalam darah. Apa fungsinya? Pertama, albumin. Ya, fungsinya sama persis dengan ion dan garam mineral. Ya. Dia bisa bahkan dua-duanya, bisa sebagai pengatur tekanan osmotik darah, sekaligus dia juga mengatur pH darah. Dua-duanya dia bisa pegang. Ya, maka cerita albumin di ginjal tadi, harusnya albumin itu tetap di dalam darah, tapi karena glomerulusnya rusak, albuminnya kemudian keluar dan menjadi bagian dari urin, ya, maka tadi muncul albuminaria. Protein darah yang kedua namanya globulin. Ya. Globulin sendiri secara kimiawi itu ada 3 macam. Ada globulin alfa, globulin beta, dan globulin gamma. 3 macam. Alfa, beta, sama yang gamma. 2 globulin pertama, alfa dan beta, punya fungsi untuk apa namanya, sebagai mobil atau sebagai kendaraan, ya, sebagai tukang ojek mengangkut lipid atau lemak di dalam darah. Jadi kan lipid dan lemak itu nggak larut air, maka kalau kita makan lemak di dalam diet kita, nutrisi kita, makanan kita, diserap oleh usus halus, dari usus halus menuju ke jantung, menuju ke seluruh tubuh, itu nggak bisa di dalam sana tanpa ada kendaraannya. Karena mereka nggak larut air, padahal isinya darah kita air gitu. Maka dia ada kendaraan khusus mengangkutnya, itulah kendaraannya kita sebut globulin. Ya. Nah, baik globulin alfa maupun beta itu dua-duanya berperan sebagai pengangkut lipid. Sementara globulin jenis yang ketiga, jenis namanya globulin gamma, itu menjadi komponen penyusun dari imunoglobulin. Sesuai namanya, ya, ini ada kata globulin. Globulin yang berperan di dalam sistem imun. Ada namanya imunoglobulin. Di dunia medis disingkat IG. Ya. IG itu ada 5 macam. IgG, IgA, IgD, IgM, IgE. GATME. Nanti kalau kamu pengen ke mana? Ke apa namanya? Ini lagi COVID gitu ya. Biasanya dicek darahnya itu dia mengandung apa namanya? COVID apa enggak, ya. Di antaranya dicek kandungan ini, bisa kandungan darah gitu ya. Antibodinya gitu. Yang dicek itu biasanya IgG atau IgM. Ya. Jadi sesuai namanya imunoglobulin IG. Kalau di dunia orang awam lebih dikenal dengan istilah antibodi. Ya. Kita kenalnya imunoglobulin itu nama lain dari maksudnya antibodi. Maka di dalam darah ada antibodi gitu. Antibodi itu sendiri penyusunnya berupa protein jenis globulin. Gitu. Terakhir jenis protein darah yang ketiga adalah fibrinogen, ya. Bersama dengan trombosit, jadi salah satu jenis sel darah itu berperan dalam proses penutupan luka, ya.
atau pembekuan darah ketika terjadi luka ya. Maka 3 komponen yang atas ini 1, 2, 3 dari air sampai protein darah ini adalah komponen yang wajib ada di dalam darah ya. Wajib di dalam darah. Adapun yang komponen keempat ini hanya komponen tambahan saja. Fungsi dari darah adalah mengangkut mereka ya. Kan namanya sistem sirkulasi, sistem pengangkutan. Maka di dalamnya ada zat-zat yang akan diangkut gitu. Zat-zat apa aja yang diangkut oleh darah? Ya. Misalnya ada nutrisi dari usus halus menuju ke seluruh tubuh ya, diangkut oleh darah. Glukos, asam lemak, asam amino ya, vitamin dan garam mineral. Kemudian ada sisa metabolisme yang berasal dari seluruh sel tubuh ke jaringan tubuh ya. Akan dibawa oleh darah menuju ke sistem ekskresi, ada urea, NH3 dan lain-lainnya. Ada gas-gas pernapasan, O2 dan CO2 yang berasal dari dan ke paru-paru. Ya. Itu ya diangkut oleh darah. Yang terakhir kita akan belajar di sistem hormon. Ya. Ini adalah salah satu senyawa yang berperan dalam komunikasi di dalam tubuh kita, berperan dalam regulasi. Ternyata hormon itu, tadi saya sebut dia punya organ target. Ya. Dia dibuat oleh kelenjar endokrin, kelenjar penghasil hormon. Ya. Menuju ke organ targetnya, maka dia harus punya jalan ke sana, dia nggak terbang. Ya. Maka dia menumpang di pembuluh darah atau menumpang di darah. Maka salah satu komponen dari plasma darah adalah hormon. Dia adalah salah satu jenis zat yang terangkut. Kemudian komponen darah yang selanjutnya adalah sel darah. Sebelum kita ke soal, ya. Sel darah ada 3 macam, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah atau trombosit. Sel darah merah sesuai dengan ininya, ya, komponennya. Yang paling utama adalah Hb, udah kita cerita di hati. Ya. Dia adalah salah satu tipe sel dari sedikit yang tidak punya inti sel, dia nggak punya nukleus. Ya. Sehingga nanti hampir seluruh bagian sitoplasmanya berisi Hb. Ya. Nanti kita akan jauh belajar Hb itu bisa mengikat, pernah keluar soalnya, oksigen, bisa ngikat CO2, ya. Bisa ngikat proton H+, ya, sebagai buffer pH artinya, bisa ngikat CO, karbon monoksida. Nah itu yang pernah keluar soalnya. Hb bisa mengikat 4 zat, O2, CO2, H+, dan CO. Tapi yang utama adalah O2 dan CO2 ini. Maka sel darah merah fungsi utamanya adalah pengangkutan oksigen. Kemudian sel darah putih kita akan belajar detail di sistem imun. Ya. Intinya dia ada 2 macam, ada namanya agranula, ada granula. Yang granula ini artinya ada granulnya, ada bintik-bintik di dalamnya. Ada bintik-bintik di dalam sitoplasmanya. Yang granula enggak, ada kata A artinya tidak, maka dia polos. Ya, di sitoplasmanya enggak ada bintik-bintiknya. Granula ada 2 macam, limfosit dan monosit. Ya. Limfosit dan monosit. Intinya belakangnya ada kata sit. Sit itu artinya sel, dari kata sito. Sit itu dari kata sito, nah, artinya sel. Ya. Iya, kemudian fungsinya ini, ya. Tapi nanti pembahasannya di sistem imun aja, ya. Dia ada istilah limfosit T, ada limfosit B. Monosit nanti dia berperan dalam sistem imun, dia bisa berubah jadi makrofag namanya. Monosit jadi makrofag. Sementara yang granula ada 3 macam, ya, basofil, ini fil-fil, kalau ini belakangnya fil, neutrofil dan eosinofil. Kalau sit tadi sel, fil ini artinya suka. Ya, kita belajar di konsep membran sel ada namanya hidrofilik, ya.
seneng air, kalau ini penamaannya berdasarkan jenis pewarnaannya. Basofil itu hanya akan terwarnai oleh pewarna yang bersifat basa. Dari namanya basofil, senang dengan pH basa. Gitu. Eosinofil itu senang dengan pH asam. Maka dia hanya terwarnai dengan pewarna asam. Jadi nampak kayak gini, ini karena diwarnain, gitu ya. Di bawah mikroskop sebelum dilihat itu diwarnain dulu. Gitu. Basofil hanya terwarnai dengan pewarna basa, eosinofil dengan asam, neutrofil sesuai namanya netral. Maka senang dengan yang basa maupun asam, netral dia. Itu dari sisi penamaannya. Adapun fungsinya macam-macam, ini bisa kamu lihat sendiri ya. Basofil itu penghasil histamin. Histamin berperan. Kenapa? Nggak ada slide-nya. Nggak ada gambarnya? Iya. Dari tadi? Ada yang pas darah. Screen-nya nggak muncul di situ ya? Iya, cuma yang plasma darah. Oh, cuma yang plasma darah. Sekarang nggak gerak? Enggak. Saya share ulang. Belum? Belum. Apa yang nampak sekarang? Hitam. Oh, kok bisa ya? Apa yang nampak sekarang? Nggak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa ya? Apa di screen yang ini? Sama? Hitam. Sistem? Hitam. Oh, hitam ya? Aduh, apa yang error ya? Apa karena dia kepenuhan? Recordingnya jalan. Proses stop.